Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029 merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan sosial. Kajian ini menjadi dasar dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam sasaran strategis dan program pembangunan daerah. Provinsi Jambi memiliki luas wilayah hampir 5,3 juta hektare, yang terdiri dari daratan seluas sekitar 4,9 juta hektare dan perairan laut sekitar 393.000 hektare. Terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota, dengan kota Jambi sebagai ibu kotanya, wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Kabupaten Merangin merupakan yang terluas, dengan luas daratan lebih dari 755.000 hektare. Secara ekologis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Jambi sebagian besar belum terlampaui. Namun tekanan terhadap lingkungan telah terjadi di wilayah Merangin, Muaro Jambi, dan Kerinci. Jasa ekosistem pangan menunjukkan potensi tinggi, namun ketersediaan air bersih masih rendah di sebagian besar wilayah. Dampak perubahan iklim juga semakin terasa. Rata-rata suhu meningkat lebih dari 1,1 derajat Celcius, bahkan maksimum di atas 3 derajat Celcius di wilayah gambut seperti Tanjung Jabung Timur. Penurunan curah hujan terjadi di hampir seluruh wilayah, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta abrasi pantai. Penurunan kerapatan mangrove menjadi perhatian, meskipun luasannya meningkat. Provinsi Jambi juga menghadapi tantangan ketahanan pangan dan air. Hampir semua wilayah mengalami defisit beras, kecuali Kerinci dan Sungai penuh. Lahan pangan terus tergerus oleh ekspansi perkebunan. Kehilangan air kumulatif akibat aktivitas manusia di lahan gambut juga signifikan, dengan pencemaran sungai yang tinggi akibat limbah pertanian, industri, dan rumah tangga. Di sisi lain, Provinsi Jambi memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk 4 taman nasional besar seperti Kerinci Seblat dan Bukit 12, yang menjadi habitat spesies langka dan masyarakat adat. Dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dari 232 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi, sekitar 18% indikator telah mencapai target, namun 46% masih tertinggal, terutama di sektor ekonomi dan lingkungan hidup. Tantangan utama mencakup pendanaan, kapasitas kelembagaan, dan rendahnya keterlibatan non-pemerintah. KLHS mengidentifikasi isu paling strategis, antara lain degradasi lingkungan, yang ditandai penurunan kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Kerentanan bencana, seperti banjir, kebakaran hutan, dan abrasi pantai. Keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah. Tingginya tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi di daerah non-perkotaan. Tata kelola pembangunan yang belum optimal dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Sebagai arahan kebijakan, KLHS merekomendasikan penguatan pengelolaan sumber daya air dan lahan gambut, pembangunan infrastruktur tangguh, pemberdayaan ekonomi desa, pengembangan data dan regulasi lingkungan, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam transisi menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan. Akhirnya, dengan semangat kearifan lokal, kita yakini bahwa harmoni antara pembangunan dan pelestarian hanya dapat terwujud jika semua pihak bergerak bersama. Karena sebagaimana pepatah Jambi mengajarkan, langit seleba payung, bumi seleba dulang. Di mana alam dan manusia saling menyokong, saling menjaga, dan tumbuh bersama.